Halo pemirsa, bahagia sekali saya Prima Irvantari dalam kesempatan ini kembali hadir menemani aktivitas Anda tentunya untuk memberikan informasi seputar Jember dan sekitarnya. Pemirsa, 2019 merupakan tahun politik di mana pesta demokrasi semakin dekat dan akan segera berlangsung. Dan pemirsa, Bawaslu yang bertugas menjadi pengawas pada saat pemilu, sejauh ini bagaimana persiapan yang telah dilakukan dan apa saja yang akan dilakukan? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Dwi Enda Prasetyowati, SPDMD, selaku Divisi PHL sebagai pengawasan dan juga hubungan lembaga. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Prima. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Mbak, sebelum saya bertanya mengenai persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember tentunya dalam menghadapi pemilu 2019 nih. Terkadang masih ada masyarakat awam atau pemirsa yang ada di rumah yang belum paham betul nih mengenai tugas dan juga wewenang dari Bawaslu Kabupaten Jember itu sendiri, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Prima. Terima kasih semuanya. Apa kabar Jember? Semoga Jember menjadi lebih baik. Ya. Ya, jadi perlu kita sampaikan atau kami sampaikan ada beberapa tugas maupun wewenang dari Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017, Mbak. Iya. Ya. Yang pertama adalah tugasnya. Tugas Bawaslu adalah memberikan pencegahan. Memberikan Iya. pencegahan. Memberikan pengawasan. Ya, mengawasi pencegahan dan juga penindakan. Mengawasi dalam arti di sini adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu 2019. Iya. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Ya, nah kebetulan hari ini kan tahapan kampanye nih Mbak. Ya, Benar. lagi heboh ya, lagi heboh. Ya, itu melakukan pencegahan dalam arti kita melakukan sebuah pencegahan, mendeteksi dini apa potensi pelanggaran yang ada di masyarakat, baik itu nanti dilakukan oleh peserta pemilu ataupun yang lain gitu. Dan juga mengawasi netralitas, netralitas ASN, TNI dan Polri itu. Dan juga mengawasi ataupun mencegah terjadinya money politik. Money politik. Ya, yang ada di masyarakat. Itu Mbak, beberapa tugas dari kami. Wewenangnya adalah yang pertama, wewenangnya menindaklanjuti laporan ya, yang disampaikan oleh masyarakat ataupun laporan dari peserta pemilu, boleh. Ya. Terus wewenangnya yang lain adalah mengangkat dan memberhentikan panitia ad hoc yang ada di bawah kita, yaitu panitia pengawasan di tingkat kecamatan. Tentu saja semuanya itu memperhatikan pertimbangan dari Bawaslu Provinsi. Itu wewenangnya. Selanjutnya, wewenang yang lain adalah kita menindaklanjuti dari temuan tadi dan juga hasil dari pengawasan yang kita lakukan. Ya, itu untuk wewenang kita. Mungkin itu Mbak beberapa dari wewenang dan tugas. Iya. Kemudian kalau untuk kebijakan sendiri nih Mbak Endah dari Bawaslu Kabupaten, adakah dari Bawaslu Kabupaten itu membuat kebijakan mungkin? Iya, kebijakan yang kami lakukan saat ini adalah kami merangkul semua pihak, ya, bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan juga, karena kami ingin meningkatkan partisipatif, ya, pengawasan partisipatif, karena pengawasan tidak bisa kita lakukan hanya dengan Bawaslu saja, tetapi kami ingin merangkul semua elemen masyarakat, ya. Itu kebijakan yang kami lakukan saat ini. Kemudian kalau kita berbicara mengenai kampanye nih Mbak Endah ya, adakah perbedaan kampanye pada pemilu 2019 ini dan juga pemilu sebelumnya nih yang bersifat ataupun mungkin kampanye di media massa khususnya media elektronik, dan mungkin bisa disebutkan contohnya Mbak? Ya, baik Mbak. Jadi memang ada beberapa perbedaan ya Mbak ya. Kalau yang 2014 itu belum serentak antara pileg dan pilpres ya. Benar. Kalau yang sekarang kita serentak jadi satu, pileg pilpres, ya kan. Jadi ada beberapa memang perbedaannya. Yang pertama saya coba ulas sebentar ya. Satu terkait
BK Mbak, bahan kampanye. Iya, Ya, bahan kampanye itu kalau dulu itu nominalnya itu dibatasi 25.000, tapi sekarang 60.000. semakin naik ya. Iya, semakin naik. Untuk iklan di media, Iya. ini ya, untuk iklan di media, kalau yang sebelumnya adalah diberikan 10 spot per detik per hari di televisi, ya. Tapi sekarang menjadi 8 spot, ya, per 30 detik per hari. Nah, kalau di radio itu yang sebelumnya 10 spot menjadi 4 spot per detik per 30 detik ya per harinya. Itu perbedaannya. Berarti ada pengurangan ya, Iya, Mbak, betul. terkait untuk nominal tadi peningkatan dan kemudian untuk media-media yang elektronik itu ada pengurangan. Iya, ada pengurangan. Kemudian perbedaan lainnya, Mbak? Perbedaan lainnya ada APK yang difasilitasi KPU. KPU. Iya, ada yang difasilitasi KPU. Kalau sebelumnya kan tidak ada. Iya. Ya, ada yang difasilitasi KPU. Itu juga. Kalau yang menjadi, kalau kemudian ya. ada penambahan apa mungkin APK dari masing-masing partai bagaimana? Ya, bisa. Ya, sudah diatur itu di PKPU-nya juga sudah diatur. Jadi ada yang difasilitasi KPU dan juga ada yang penambahan. Penambahan ini dari peserta politik bisa menambah ya, bisa menambah pengadaan APK sendiri itu baik baliho, spanduk, umbul-umbul dan lain-lain. Untuk batasannya sendiri bagaimana? Batasnya sudah juga diatur di PKPU juga. Ada yang 10 per desa, ya, itu ada. Kemudian selama tahapan pemilu 2019 ini, Mbak, berapa jumlah pelanggaran yang sudah terjadi? Ya, total ya untuk pelanggaran ya, mulai dari awal kampanye sampai sekarang, saya sebutkan saja ya Mbak ya, jumlahnya saja kurang lebih sekitar 96 yang sudah 96. ya 96 yang sudah kita register. Ya. Dan itu sudah ditangani oleh Bawaslu Jember. Iya, sudah ditangani. 96 apa saja? 96 kebanyakan dari pelanggaran penempatan ataupun pemasangan APK maupun BK. Ya. Jadi ada beberapa yang itu pemasangan APK yang di tempat terlarang seperti di lembaga pendidikan, ya, tempat ibadah maupun fasilitas pemerintahan, itu kan dilarang. Nah, kebanyakan itu ada di situ pelanggarannya. Ada juga beberapa hal yang itu dilarang juga di peraturan Perbub ya, itu juga ada. Terus ada yang memasang APK ataupun BK di tempat pribadi yang tanpa izin, yang paling banyak. Kemudian untuk kebijakan dari Bawaslu sendiri dalam penanganan pelanggaran tersebut bagaimana, Mbak? Iya, kami tentu saja dalam penanganan pelanggaran tersebut sesuai dengan aturan Mbak yang berlaku. Kami mengacu kepada Perbawaslu 7 dan juga undang-undang, ya Mbak ya. Jadi ada mekanisme sendiri dari kami. Sendiri. Iya, sejak awal kami yang pertama menginventarisir apa itu pelanggaran mana, mengidentifikasi. Setelah itu kita itu ada yang namanya gerakan Jatim Serentak. Nah, sepertinya menarik itu, Mbak. Iya, betul. Iya, jadi gini, tertib Jatim Serentak ini kita melakukannya secara serentak seluruh Jawa Timur, Mbak. Nah, ini ada waktu tertentu, tapi disesuaikan dengan regulasi maupun keadaan yang di masing-masing daerah. Ya, jadi kita untuk menertibkan APK maupun BK, kita ada proses inventarisir mulai dari awal. Inventarisir, ya. Inventarisir mana yang melanggar, mana yang tidak. Ya, setelah itu kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku juga, ya kan? Itu bareng, namanya serentak ya, berarti serentak, bareng. Ya. Semua daerah, ya kan, bareng. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan andai kata itu di luar kalender kita penertiban Jatim Serentak itu ada pelanggaran, tetap kita akan proses. Iya, belum sanksi Mbak, kita kan masih mengkaji dulu, ya kan, menginvestigasi dulu, ya kan, baru setelah itu proses selanjutnya. Jadi begitu, ya. Kemudian apa lagi tuh Mbak? Untuk penanganan pelanggarannya, ya.
selain penertiban Jatim serentak, ada juga kita Waskat, Mbak, pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini sudah kami dibantu oleh seluruh badan ad hoc kami yang ada di bawah, ya kan. Setiap ada kegiatan kampanye, ya, yang ada di daerah-daerah itu, alhamdulillah badan ad hoc kami sigap terkait itu. Jadi kita melakukan waskat di berbagai kegiatan kampanye. Jadi terkait pelanggaran pemilu yang sudah terjadi ini sebanyak 96 ya Mbak, dan itu sudah tertangani oleh Bawaslu. Iya, betul. Kemudian yang belum tertangani mungkin? Iya, yang belum tertangani ya tentu saja yang masih dalam proses ya Mbak ya. Dalam proses belum bisa kita publis karena masih proses dan belum akhir ya, belum hasil akhir gitu. Kemudian apa saja sih potensi pelanggaran pemilu ini yang sering terjadi di Kabupaten Jember? Adakah potensi kerawanan kampanye di lembaga pendidikan ataupun pesantren yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Enda sendiri ya, kemudian netralitas TNI Polri serta aparatur sipil negara mungkin? Iya, potensi kerawanan tentu saja ada, ya, potensi kerawanan apalagi di lembaga pendidikan maupun notabene Jember itu kan banyak pesantren, ya kan, banyak pesantren. Nah ini juga ada potensi kerawanan di sana. Nah, kalau kita lihat kita punya paslon ya, paslon pilpres ya. Nah ini kita punya. Nah kalau kita lihat dari profil ya, profil dari paslon yang pertama, itu kan ada kaitan erat dengan lembaga pendidikan maupun pesantren. Itu akan menjadi sebuah potensi kerawanan juga, menyalahgunakan wewenang yang dari pemangku kepala dari masing-masing lembaga pendidikan, itu kan. Nah itu kerawanannya di sana. Dan juga netralitas TNI Polri juga ya. Kalau kita lihat juga profil dari paslon kedua juga ya, semoga ini menjadi sebuah pembelajaran yang baik bagi kita. Kita berharap tidak ada penyalahgunaan wewenang di sana. Itu. Kemudian sejauh ini Mbak, adakah pelanggaran terberat yang sudah terjadi gitu dan tertangani oleh Bawaslu sendiri? Iya, kalau kita mengatakan berat, ini ringan, itu normatif orang yang bilang ya. Iya. Yang penting kita melakukan penanganan, pengawasan maupun tindakan sesuai dengan aturan. Ya, apapun itu, apapun permasalahannya, apapun laporan itu pasti akan kita tindak lanjuti. Baik, Mbak Endah, nih kita kembali membahas mengenai pengawasan ya Mbak, agar masyarakat lebih memahami mungkin ya sistem yang menjadi tugas pokok dari Bawaslu sendiri. Bagaimana sih pola pengawasan dari Bawaslu atau mungkin alur ataupun penindakan pelanggaran pemilu baik itu oleh caleg maupun dari partai peserta pemilu? Iya, terima kasih. Jadi gini Mbak Prima, tugas pokok kita memang pengawasan. Ya, dan juga harus menindaklanjuti sebuah laporan. Kita harus ada tindakan di sana ya. Pengawasan yang kita lakukan adalah pengawasan melekat dalam segala aspek di seluruh tahapan pemilu ya. Pengawasan melekat kita kepada peserta pemilu dan juga kepada penyelenggara ya. Itu adalah memang tugas kami ya. Nah, pengawasan melekat itu tentu saja kita lihat dari pengawasan tahapan pemilu, mulai dari yang kemarin sudah kita lalui adalah pendaftaran peserta pemilu, ya, pendaftaran calon legislatif, dan juga sampai saat ini adalah tahapan kampanye. Jadi semua tahapan itu kita awasi, pengawasan melekat. Tiap tahapan kita harus mengawasi, ya, gitu. Dan juga apalagi sekarang kampanye, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik di daerah maupun di kota. Ya, baik itu secara pertemuan maupun penyebaran APK maupun BK. Nah, dari elemen semuanya itu kita awasi, mulai dari tingkat dari bawah ya, dan tentu saja kami ya dibantu oleh rekan kami badan ad hoc yang ada di bawah, gitu.
Masih terkait pengawasan nih Mbak Enda ya, pada era digitalisasi seperti saat ini nih, bagaimana sih pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri terhadap black campaign atau mungkin berita hoax dan juga konten yang bernada ujaran kebencian serta isu syara itu kan sangat berpotensi sekali apalagi di era seperti saat ini. Misal disalahgunakan oleh mereka seperti itu ya di media sosial baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya itu bagaimana Mbak? Iya, jadi kita juga kerjasama dengan kalau di Jember dengan Polres dan juga relawan TIK, relawan TI, ya relawan ya TI ya. Nah itu mereka sangat peduli ya, sangat peduli tentang demokrasi yang ada di negara kita maupun daerah kita. Jadi kita sangat terbantu oleh kerjasama ini. Jadi mereka juga yang mengawasi terkait konten ya ataupun isi materi ya yang ada di media sosial baik Twitter, Instagram, Facebook ya kan. Nah, yang mengandung black campaign ya maupun negatif campaign. Jadi kita kerjasama dengan mereka dan juga kita mengoptimalisasikan kerjasama kita dengan pemantau, yaitu pengawasan partisipatif. Pengawasan ya, partisipatif. Partisipatif ini kan luas Mbak, ya kan ya. Kita mengajak lembaga lain seperti lembaga pendidikan, seperti Karang Taruna, LSM juga, ya kan. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan Bawaslu Provinsi ya mengadakan sekolah kader pemilu. Sekolah kader pemilu. Iya, itu sekolah. Bagaimana itu Mbak? Nah, itu dari pemantau yang sudah terdaftar pada Bawaslu itu ada perwakilan untuk dikirimkan untuk di sekolah kader pemilu ini. Jadi di sana itu fungsinya untuk kita mensosialisasikan ya bagaimana aturan-aturan yang ada di pemilu, bagaimana larangan, mana yang diperbolehkan, itu kita mengajak mereka, lembaga tersebut, untuk mari kita bersama-sama mensosialisasikan pemilu 2019 ini. Nah, sejauh ini sosialisasi mungkin ada yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Iya. Sosialisasi sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dan juga beberapa tahapan juga. Kita dengan lembaga pendidikan, SLPA kemarin sudah kita undang dan juga perguruan tinggi di Jember, kita juga undang, itu bentuk sosialisasi kami. Dan juga parpol juga, kita juga undang peserta politik ya, untuk mensosialisasikan aturan-aturan ataupun perundang-undangan yang ada di pemilu 2019 ini. Baik, terkait untuk pengawasan sudah selesai ya Mbak, dan mungkin kita membahas mengenai untuk selanjutnya kendala nih, dari tadi kita belum membahas mengenai kendala gitu ya. Iya benar-benar, gimana? Pasti dari semua itu tak luput dari kendala yang sudah terjadi atau mungkin di depan nanti kendalanya bagaimana untuk mengantisipasinya. Nah itu apa saja Mbak kendala yang sudah terjadi gitu dari Bawaslu sendiri? Iya, kendala ada memang Mbak, kendala dari kami ada. Tapi mudah-mudahan ini menjadi bukan sebuah kendala besar bagi kami, karena semangat kami adalah menegakkan demokrasi. Benar. Ya. Karena pemilu serentak 2019 ini adalah sesuatu hal yang pertama kali kita lakukan ya di seluruh Indonesia. Ya. Nah, tentu saja sumber daya manusia ya itu yang sangat penting bagi kami penyelenggara, ya kan. Ada aturan-aturan yang baru ya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ini banyak juga masyarakat ataupun yang dari penyelenggara kami ya yang memang harus selalu update terkait aturan-aturan tersebut ya, baik informasi-informasi yang terbaru terkait pemilu. Nah, salah satunya memang sumber daya manusia ya, sumber daya manusia kami yang dari tingkat bawah ya, kami harus secara ekstra memberikan pemahaman ya, memberikan pembinaan kepada badan ad hoc kami di tingkat bawah.
karena aturan-aturan itu selalu dinamis ya, berubah ya, karena beda dengan yang pemilu sebelumnya. Ya. Mungkin kendalanya di situ ya, Iya. Mbak. Kemudian terus yang kedua ada kendala pengawasan mungkin pada letak geografis yang mungkin pengawasan di daerah yang sulit kita jangkau, ya kan? Yang sulit kita jangkau. Daerah terpencil seperti itu ya? Iya. Nah itu bagaimana itu? Nah ini daerah terpencil itu kan terkadang pada saat kita mau ke sana itu harus menggunakan kendaraan tertentu, ya. Tidak semua kendaraan kita bisa gunakan di sana. Nah itu yang menjadi sebetulnya bukan kendala yang sangat besar, tetapi merupakan potensi menjadi sebuah kendala. Nah itu mau tidak mau kita juga harus meluangkan tenaga ekstra ya untuk ke sana. Ya, yang biasanya kita bisa tempuh sosialisasi itu dengan waktu yang pendek, tetapi itu membutuhkan waktu yang agak lama dari yang normalnya begitu. Ya. Nah, selain itu Mbak ada lagi? Sementara itu, mudah-mudahan hanya itu ya. Untuk penindakannya sendiri? Ya, kalau penindakannya tetap bukan penindakan, mungkin solusi ya Mbak, ya apa yang sudah kita kerjakan ya. Terkait tadi kan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Indah, untuk kendala di setiap pengawasan ada sendiri. Nah mungkin kendala di waktu penindakan nih Mbak apa? Oh penindakan, penindakan? Penindakan ketika kampanye pemilu mungkin? Oh gitu, iya. Penindakan itu tergantung apa yang menjadi pelanggarannya Mbak. Ya, ada administrasi, ada pidana, ya kan. Kalau yang kemarin sudah kita lakukan terkait pelanggaran pemasangan APK maupun BK, kita sudah menertibkan APK maupun BK yang melanggar. Nah, ya. Itu kendalanya? Ya. Kendalanya, alhamdulillah selama ini ya masih fine-fine saja ya. Iya, cuma hanya saja pada saat sebelum kita menertibkan ini ya. Kita sudah ada surat kepada peserta pemilu ya kan untuk menertibkan sendiri APK tersebut, tetapi ya terkadang ada yang menertibkan, ada yang tidak menertibkan. Nah itu sehingga kami dengan Satpol PP yang khususnya memang diamanatkan di undang-undang Satpol PP yang menertibkan APK yang terlarang. Gitu. Berarti dari Bawaslu itu sebenarnya dengan adanya pelanggaran itu kita juga sudah memberi batas waktu seperti itu ya Mbak, kesempatan buat mereka untuk istilahnya membereskan alat peraga kampanye tersebut. Iya, regulasinya sudah kita lalui itu. Iya. Baik, ya Mbak Indah, sebelum kita menuju ke pertanyaan terakhir nih ya, Prima mau tanya, tahapan iklan kampanye di media nih mulai kapan diberlakukan, dan mungkin apabila ada pelanggaran nih, sanksi apa yang akan diberlakukan? Iya. Untuk kampanye atau iklan di media itu dilakukan mulai tanggal 24 Maret. 24 Maret? Ya, sampai 13 April. Ya, 13 April. Itu untuk kampanye maupun iklan di media massa. Di media massa. Ketentuannya tadi ada beberapa yang perbedaan ya, yang sudah saya sebutkan di depan. Kemudian untuk pelanggaran nih, misal ada pelanggaran dari kampanye di media elektronik itu, apa yang akan diberlakukan? Sanksi apa yang akan diberlakukan? Nah, itu lagi. Pelanggaran harus kita lihat dulu, pelanggaran yang bagaimana. Kalau pelanggaran seumpama mencuri start gitu kan, ya mencuri start gitu kan, tentu saja medianya juga kena, nanti peserta pemilunya juga kena. Nah itu ada semuanya ketentuan di perundang-undangan, ada sudah. Sanksi sendiri iya, ya, ada Mbak? sanksi sendiri. Kalau yang medianya kan ada dewan ya, ada dewan pers ya, nanti ada di sana, ranahnya di sana kalau yang media. Gitu, Mbak. Kemudian untuk sanksinya itu seperti apa Mbak? Oh sanksi, kalau sanksi ya kita sebutkan bahwa peserta pemilunya bisa jadi melakukan pelanggaran pidana juga, ya pidana juga itu sudah ada ketentuannya juga di di undang-undang, ya.
nanti itu mungkin lebih bisa dikemukakan oleh divisi kami, divisi penindakan, mungkin gitu. Untuk realnya kita masih belum bisa publis seperti Iya. apa, seperti itu ya. Baik, pertanyaan terakhir nih Mbak Enda, waduh. Terakhir nih, lebih santai aja mungkin ya. Betul. Himbauan dan juga harapan dari Mbak Enda sendiri nih kepada masyarakat dalam menghadapi pemilu 2019 nih, bagaimana? Iya, jadi begini, himbauan saya, kami Bawaslu mengajak seluruh masyarakat, elemen masyarakat untuk mari kita awasi bersama pemilu 2019, demokrasi, kita jaga demokrasi, kita jaga pemilu ini, pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari seluruh masyarakat awasi adanya money politik. Money politik. Ya, yang ada di masyarakat. Harus berani melaporkan jika memang ada. Itu harapan kami dan himbauan kami. Yang ketiga adalah kami berharap masyarakat yang mempunyai potensi ya agar berpartisipasi kepada penyelenggaraan pemilu 2019. Mari peduli ya terhadap demokrasi yang ada di daerah kita. Mulai dari yang terkecil nanti akan menjadikan sebuah hasil yang besar. Itu yang ketiga dari kami. Terima kasih. Sudah. Tambahan Mbak untuk pengaduan apabila ada pelanggaran, melapor kemana? Ya, kalau ada pengaduan pelanggaran, kami akan sangat senang sekali menerima ya. Bisa dilaporkan di kantor kami di Bawaslu ya. Tentu saja nanti ada prosesnya, ada regulasinya. Yang pertama silakan memenuhi syarat formil dan materinya ya, identitas si pelapor bagaimana dan mengisi form pelaporan kepada kami. Nanti kita kita bimbing ya ya untuk bagaimana proses pelaporan begitu. Untuk nomor pengaduannya nggak? Nomor pengaduan langsung datang karena harus mengisi syarat formil ya, ada formnya itu. Jadi gini Mbak Prima, di Bawaslu ini kan ada tagline-nya Mbak Prima. Ikut ya? Ya. Seperti apa itu Mbak? Nah, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Siap. Bersama-sama ya? Siap. Oke? Baik, kita Siap? coba ya. Iya, oke. Yuk. 1, 2, 3. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Baik Mbak Enda, terima Iya. kasih atas waktunya. Iya, sudah sama-sama, Mbak berkenan Prima. untuk memberikan informasi seputar persiapan dan juga apa saja yang tengah dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Iya. Dan semoga pemirsa tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Prima Irvantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Satu TV. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak Prima.